ketemu lagi bersama gue, Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan diselesaikan segala urusannya. Kali ini Kadia akan review sebuah film action yang berjudul Gunfight at Rio Bravo 2023. Film ini menjelaskan tentang suatu kota yang diserang oleh bandit karena ketuanya dipenjara di kota tersebut. Mereka semua mengobrak-ngabrik tempat dari sisi kota itu, dan siapapun yang ditemuinya langsung dibunuh. Wanita-wanita langsung diperkaos. Pasti sangat seru sekali. Kekejaman, kesedihan, dan kesengsaraan dibawa oleh para bandit tersebut. Apakah mereka semua akan habis dibantai atau sebaliknya? Kita lihat saja nanti. Oke lah kalau begitu, jika kalian suka, seperti biasa, subrek saja. Tanpa berlama-lama, semuanya siapkan posisi, jangan berkedip. Kita akan mulai bersama Kadia mempersembahkan film. Diperlihatkan suasana tandus. Ada seseorang yang sedang mengendarai kuda dan membawa barang. Daerah ini adalah daerah Texas yang sudah dikenal sebagai daerah koboi. Tidak lama kemudian, dua orang itu langsung menghampiri orang yang membawa barang. Dan maksud keduanya adalah ingin merampas alias membegal orang itu dan langsung memeriksa, menggeledah semua barang. Hey, this stuff looks costly. Get down! If you haven't figured by now. Don't follow me. Tanpa diduga, dua orang itu langsung dihantam oleh laki-laki misterius. Inilah laki-laki akan menjadi peran utama di film ini. Maka film pun dimulai. Awal film diperlihatkan sebuah kampung terpencil di Texas yang bernama Kampung Kapel Buta. Lalu kemudian ada seorang laki-laki yang bernama Ivan yang baru keluar bangun tidur. Tidak lama kemudian ada seseorang yang akan menghampiri Ivan mengendarai kuda, dan anehnya orang tersebut membawa seseorang yang diborgol dan bertanya kepada Ivan untuk mencari sheriff yang berada di kota ini. Lalu kemudian Ivan menjawab dan bersedia untuk mengantar mereka semua kepada sheriff. Lalu kemudian terlihatlah sang wali kota dan sheriff yang sedang melakukan rapat paripurna untuk melakukan pembangunan kota. Tidak lama kemudian Ivan dan orang asing itu menemui mereka berdua. Ivan, This man need to speak to you, Sheriff. Orang asing itu langsung memperkenalkan diri. Dia adalah Deputi Marsekal dan Deputi Denny, bertujuan ingin meminta bantuan beristirahat dan memenjarakan sementara terlebih dahulu yang membawa Ethan Crowley. Salah satu adalah bandit yang sangat mengerikan di tempat ini. Akan tetapi pastinya wali kota menolak dan adu bacot bersama sheriff. Tetapi sheriff menerima karena sesama deputi harus saling menghormati. Lalu kemudian setelah menyimpan Crowley, sang bandit legendaris, Ivan mengajak Marsekal dan Denny untuk berkeliling, termasuk juga mencari makan di nasi padang supaya bisa mengisi perut yang kosong karena perjalanan yang sangat jauh. Tidak lama kemudian mereka semua sampai di padang tersebut untuk memesan makanan dan beberapa minuman supaya bisa mengisi tenaga kembali. Mereka semua berbincang-bincang dan saling memperkenalkan diri bahwa mereka semua adalah deputi terhormat. what's going on, Chef? Setelah makan di nasi padang, Marsekal tercengang bahwa ada dua orang yang dikirim dari hukum internasional akan menangkap Crowley, sang bandit. Lalu kemudian Marsekal menerima dan memeriksa semua berkas yang dikasih oleh para deputi internasional tersebut.
Mereka semuanya langsung saling curiga apakah itu betul atau hanya jebakan saja. Lalu tiba-tiba oh my god, ternyata itu adalah anak buah Crowley yang dikirim untuk menyelamatkan Crowley dari penjara. Alhasil, Danny yang terkena tembakan dari pertempuran itu tumbang dan harus dibawa ke dokter. Ivan dan Marceka langsung disambut oleh dokter untuk menyelamatkan Danny yang terkena tembakan yang sangat mengerikan. Terlihat dokter tersebut langsung tercengang karena tembakan dan lukanya itu sangatlah dalam. Darah bercucuran dan apakah Danny akan selamat? Menurut dokter, Danny sudah meninggoy. Akhirnya mereka semua berduka cita. Terlihat Marceka yang sangat sedih dan Ivan pun merasakan yang sangat sedih karena perjuangan Danny harus selesai sampai di sini. Ya, di sisi lain ada seorang wanita yang menemui para bandit dan ternyata bandit itu adalah bandit dari geng Crowley yang mengatakan bahwa situasi di kota sudah sangat mencekam. 2 orang yang dikirim telah habis dibunuh oleh Marceka dan seseorang. Maka wanita itu langsung diberikan upah, termasuk juga upah tambahan yang diselipkan ke dalam BH. Tunggu terlalu. Oh, tanpa diduga, penegak hukum internasional yang dikirim ternyata dibegal oleh para geng Crowley. Semua berkasnya dicuri dan langsung disiksa oleh para gengs. Dan geng tersebut langsung bertanya-tanya dan menginterogasinya, melepaskan si begal tersebut untuk melakukan fighting. Yeah. Come on, boy. I'll kill you where you stand. Kembali lagi kepada Ivan, termasuk juga Marceka dan si dokter yang berada di kampung buta. Ternyata mereka semua sudah berbincang-bincang dan tanpa diduga Marceka mengenal orang yang bernama Ivan. Ternyata Ivan adalah bukan yang bernama Ivan, tapi dia adalah jenderal. Brigadier John Bessel Turchin talking about how no one in Chickamauga 3rd Division. Lalu kemudian Ivan yang sudah dikenal sebagai jenderal menemui sang pendeta yang telah membereskan mayat-mayat dari bandit Crowley, meminta semua barang yang ditemukan dari tubuhnya untuk diidentifikasi dari mana asalnya dan kenapa mereka semua bisa sampai masuk ke dalam kampung Kapel Buta tersebut. Lalu kemudian sang pendeta itu langsung memberikan semua barang yang tersimpan di dalam tubuh dan disimpan dalam kotak dibawa oleh Ivan. Di sisi lain, sang sheriff yang selalu mengawasi bandit Crowley supaya tidak berbuat macam-macam, ditemani oleh seorang lonte yang sangat cantik supaya tidak galau. Lalu kemudian Crowley berkata kepada sheriff bahwa kota ini akan hancur dan anak buah saya akan datang sebentar lagi membawa bala tentara yang sangat banyak dan termasuk lontemu akan kami bawa sebagai persembahan. What's the matter with you people? Lalu kemudian sang wali kota yang langsung gerabak-gerbek datang ke suatu pusat kota dan datang ke seluruh bar mengumumkan bahwa negara kita akan hancur oleh para bandit dan kita harus kabur. Now let's go!
Akhirnya mandat dan pengumuman dari wali kota itu membuat semua masyarakat menjadi panik dan langsung datang berkumpul di suatu tempat yang bernama gereja. Lalu kemudian Ivan bertanya dan akan mengamankan kota ini sampai setuntas-tuntasnya. Ben, we're gonna bring hell down on them shit hills. Power up, let's go. Melihat dan mengetahui hal yang seperti itu, maka Ivan, Marsekal dan Sheriff sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan senjata melawan mereka semua para bandit yang akan menyerang kota mereka. Dari mulai senjata kecil sampai senjata besar sudah dipersiapkan oleh mereka semua karena peperangan yang sangat dahsyat akan segera dimulai. You don't want any firearm? I have my own. Persiapan demi persiapan sudah semakin matang. Ivan langsung memberikan beberapa senjata kepada para wanita lonte supaya bisa menjaga mereka karena mereka adalah barang berharga yang akan menjadi kenikmatan dunia. Mereka semua bersiap-siap untuk melawan para bandit itu supaya tidak punah kota ini. Maka perang pun dimulai. Ivan, come back alive. Di sisi lain, geng Crowley yang sudah mengamati kota dari kejauhan akan melakukan penyerangan dan taktik strategi supaya bisa menghantam mereka semuanya. Lalu kemudian mereka pun bergerak. Oh my god, mereka semua sudah masuk ke dalam pusat kota dan berkeliling untuk mencari seseorang yang bernama Bos Crowley. Siapapun yang ditemuinya pasti langsung dibunuh, dihantam, dan dibawa oleh mereka semuanya. Maka mereka semua menjadi hal yang sangat mengerikan dan menakutkan di tempat ini. Kita akan lihat bagaimanakah pertempuran yang sangat mengerikan. Pertempuran sudah dimulai. Terlihat para bondon yang bersiap-siap memakai senjata dan berhati-hati jika ada orang yang masuk ke dalam sini. Lalu tiba-tiba di sisi lain, sang sheriff yang sudah gatal dan geram terhadap para bandit dan langsung akan melakukan penyerangan mereka semuanya, membantai para bandit yang sangat kejam tersebut. Yeah. On. Untung saja Ivan datang tepat waktu sehingga bondon yang seksi itu menjadi aman sentosa loh jinawi. Mereka semua melanjutkan pertempuran yang sangat sengit. Kembali lagi kepada sheriff, terlihat ada seseorang bandit yang memasuki ruangan penjara dan langsung dihantam oleh Marsekal.
Kembali lagi kepada para Bondon yang sedang terluka parah karena tertembak dari beberapa adegan yang lalu. Mereka semua langsung saling untuk menyelamatkan Bondon tersebut. Sheriff Kelly! Sheriff, it's me! Sheriff Kelly! Suasana semakin mencekam. Terlihat di kantor sheriff yang benar-benar menjadi salah dugaan. Terlihat ada satu pendeta yang diancam, termasuk juga para warga yang ada di gereja, menginginkan bertukar dengan Bos Crowley supaya mereka semua bisa selamat. Apa yang akan terjadi? Thank you, sir. Oh no, keputusan yang tidak terduga. Sheriff melepaskan Bos Crowley, sebagai gantinya warganya harus dibebaskan. Akan tetapi Crowley tidak mendengar karena mereka harus keluar dari tempat ini menyandra pendeta dan para warganya. Let's go. Come on. Thank you so much for your service. Lalu kemudian sang pendeta itu membawa Crowley kepada para warganya yang sedang berada di gereja. Melihat yang seperti itu, warga menjadi cemas karena mungkin saja ada sesuatu yang akan terjadi. Lalu tiba-tiba What do you want to do about that, sir? I say we torch the church. This is what hell looks like. untung saja gereja itu selamat dan para warga selamat karena Ivan telah datang menantang Bos Crowley untuk duel. Akan tetapi Crowley menolak karena tidak mempunyai senjata. Melihat yang seperti itu, Ivan langsung akan memberikan satu senjata dan akan bertarung yang sangat sengit seperti pertarungan koboi. Akhirnya Bos Crowley pun telah ditumbangkan oleh Ivan. Terlihat Crowley yang sudah tidak berdaya. Maka beberapa hari kemudian Crowley yang sudah sembuh dari lukanya langsung dibawa oleh Marsekal, termasuk juga dikawal oleh Ivan untuk menemui pemerintah dunia dan akan diadili. Film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini sungguh sangat brutal, di mana seseorang yang menyelamatkan bosnya demi kebahagiaan segelintir orang dan mengakibatkan nyawa ratusan orang bahkan ribuan menjadi ancaman. Inilah yang disebut dengan setia kawin. Ya, film ini mempunyai hikmah yang sangat luar biasa dan mendalam ketika kita mempertaruhkan nyawa untuk negara, termasuk juga untuk keluarga, anak, istri, dan siapapun yang kita kenal. Itu adalah suatu kebaikan. Semoga keluarga kita, negara kita aman sentosa dari para bandit dan bajak laut, supaya aman, tentram, loh jinawi, Indonesia merdeka. Kami ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah menonton video ini. Supaya kalian mendapatkan notifikasi dan film terbaru dari Kadia GC, silakan klik tombol subrek terlebih dahulu supaya kalian mendapatkan hal yang sangat luar biasa di film-film selanjutnya. Kami ucapkan asoy geboy.